Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan At-Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Kemudian kita masuk pada bagian kedua dari amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari. Pensyarah rahimahullah mengatakan, wa ammal qismus tsani wa huwa alladhi yansibul fi'la al-mudhari'a biwasitati an mudmaratan ba'dahu jawazan. Adapun bagian yang kedua adalah yaitu amil yang menasobkan fi'il mudhari dengan perantara atau dengan an mudmaratan, dengan an yang tersembunyi setelah fi'ilnya, yaitu jawazan, yang dia statusnya jawazan. Annya ini berarti boleh annya ditulis atau dimunculkan, boleh juga tidak dimunculkan. Jadi amil penasob, kemudian setelah amil itu ada an di situ, annya itu boleh muncul, boleh tidak. Makanya itu dikatakan jawazan. Maka ini faharfun wahidun, maka ini hanya satu huruf saja. Wa huwa lamut ta'lili, yang dia adalah lam ta'lil. Lam ta'lil. Wa 'abbara anha al-muallifu bilami kai. Dan penulis rahimahullah menyebutkan di dalam matan dia dengan nama lamu kai. Kenapa disebut lamu kai? Lishtirakihima fid dalalati 'ala at-ta'lili. Lishtirakihima fid dalalati 'ala at-ta'lil. Ini karena kai dan lamu kai ini sama-sama yang memberikan makna ta'lil, memberikan makna alasan, memberikan makna agar, seperti itu. Jadi disebut lam ta'lil ini disebut sebagai lamu kai karena dia maknanya dalalahnya, maknanya itu sama seperti kai, menunjukkan alasan atau menunjukkan agar, bermakna agar atau supaya, seperti itu. Wa mithaluha qauluhu ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Syahidnya di kata liyaghfira. Jadi liyaghfira di situ kalau ditakdirkan boleh dimunculkan li an yaghfira. Jadi makanya itu annya itu an mudmaratan. Namun dalam ayat tidak disebutkan. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan contoh yang lain firman Allah liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Nah, liyu'adziba, syahidnya di kata liyu'adziba. Boleh dimunculkan li an yu'adziballahu. Namun annya di situ an mudmaratan jawazan. Boleh dimunculkan, boleh tidak dimunculkan. Jadi kalau yang pertama tadi artinya liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar atau supaya Allah mengampunimu atas apa yang telah engkau lakukan berupa dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Begitu pula liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat, ini agar Allah mengazab orang-orang munafik dan orang munafik laki-laki dan perempuan. Baik, itu bagian yang kedua, yaitu amil yang menasobkan fi'il mudhari dengan perantara an mudmarah jawazan. Kemudian yang ketiga, wa ammal qismu tsalitsu wa huwa alladhi yansibul fi'la al-mudhari'a biwasitati an mudmaratan wujuban fa khamsatu ahrufin. Maka ini ada bagian yang ketiga, itu amil yang menasobkan fi'il mudhari dengan perantara an mudmarah yang sifatnya wujuban, yang status keadaannya dia wujuban. Maksudnya wajib tersembunyi an mudmarahnya, tidak boleh dimunculkan dalam kalimat. Jadi setelah amil itu ada an mudmarah tapi wajib dia tersembunyi, tidak boleh dimunculkan. Seperti contoh itu ada 5 huruf. Itu ada 5 huruf, amilnya itu ada 5 huruf. Al-awwalu lamul juhudi. Yang pertama adalah lamul juhud. Lamul juhud sebagaimana yang kita ketahui dia harus diawali dengan makana atau lam yakun dan beserta turunannya. Lamul juhudi wa dhabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun. Lam juhud ini dobitnya atau kaidahnya dia harus didahului dengan
kata makana atau lam yakun. Famithalul awwali, contoh yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, "Ma kana Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi." Tapi sebelum ana jelaskan, saya tambahkan sedikit terkait lam juhud. Jadi lam juhud ini dobitnya dia diawali dengan makana atau lam yakun. Dan kata lam atau huruf lam yang terdapat yang bersambung dengan fi'il mudhari'nya itu, lamnya ini tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan seperti agar atau supaya, namun dia tidak diterjemahkan. Dan yang menunjukkan makana atau lam yakun itu bermakna penafian, pengingkaran. Taib. Seperti contoh, maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Syahidnya di kata maka Allahu liyadhara. Jadi di situ ada an mudmarah yang wajib tersembunyi pada kata liyadhara. Makana itu bermakna penafian. Wa qaulu subhana wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dan contoh yang lain juga, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Syahidnya di kata liyu'adziba. Namun liyu'adziba ini sudah diawali dengan makana sebelumnya. Jadi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Liyu'adziba itu situ ada an mudmarah yang tersembunyi, namun tersembunyi wajib, tidak boleh dimunculkan. Jadi maka wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka. Itu bermakna penafian pada kata makana. Wa mithalus tsani qauluhu jalla dzikruhu. Contoh yang kedua yaitu lam yakun, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Ini kata lam yakun, lam yakunillahu liyaghfira, itu syahidnya. Di situ ada an mudmarah tapi wajib tersembunyi. Karena kenapa? Karena dia lam juhud. Lam juhud bukan lamukai. Lamul juhud di antara syaratnya harus diawali dengan lam yakun. Makanya di sini bermakna lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum sabilan. Allah tidak menunjukkan mereka jalan. Namun di situ syahidnya liyaghfira. Ada an mudmarah di situ yang tersembunyi, tapi wajib tersembunyi. Baik, kemudian huruf yang kedua, wal harfu tsani hatta. Huruf yang kedua itu hatta. Wa huwa yufidul ghayata. Dan hatta ini memberikan faedah al-ghayah, menjelaskan tujuan. Awit ta'lila, atau menjelaskan sebab. Awit ta'lil. Wa ma'na al-ghayati, dan makna ghayah di sini anna ma qablaha yanqadi bi husuli ma ba'daha. Maksudnya adalah, makna ghayah di sini adalah bahwa kata setelah kata sebelumnya itu akan berakhir dengan diperolehnya kata setelahnya, atau kata sebelum hatta itu akan berakhir atau diperoleh, bahwa kata sebelumnya itu akan berakhir dengan tercapainya kata setelahnya. Contoh, nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a ilaina Musa. Ini syahidnya di hatta yarji'a. Jadi kalimat sebelumnya itu orang-orang Bani Israil akan mengatakan, kami akan terus menyembah patung anak sapi. Kapan? Hatta yarji'a ilaina Musa. Itu maksudnya. Maksudnya dia berfaedah goyah, menjelaskan tujuan. Baik. Sampai kapan? Sampai apa? Sampai Musa kembali kepada kami. Hatta yarji'a ilaina Musa. Syahidnya dikata hatta yarji'a. Kemudian makna at-ta'lil. Makna ta'lil adalah anna ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Bahwa kata sebelum hatta itu adalah sebab untuk tercapainya kata atau kalimat setelah hatta. Taib, seperti contoh nahwu qaulika li ba'di ikhwanika, seperti contoh ucapanmu kepada sebagian saudaramu. Dzakir hatta tanjaha, bermuzakarahlah engkau
hatta tanjaha, hingga engkau sukses. Maka perintah untuk bermuzakarah adalah sebab illah, adalah sebab tercapainya tanjaha, tercapainya kesuksesan. Taib. Kemudian yang ketiga, wal harfani ats-tsalits war rabi'u. Ini ada dua huruf, yaitu huruf ketiga dan keempat, yaitu fa'us sababiyyati wa wawul ma'iyyati. Fa yang menunjukkan sebab dan waw ma'iyah, waw yang menunjukkan kebersamaan. Keduanya ini juga merupakan amil penasab. Bisyarti an yaqa'a kullun minhuma fi jawabi nafyin aw talabin. Namun ada syarat, dia menjadi fa yang menunjukkan sebab atau waw yang menunjukkan kebersamaan, dia dengan syarat masing-masing dari keduanya itu terletak pada jawaban dari sebuah penafian atau tanggapan dari sebuah penafian atau tanggapan dari sebuah tolab, permintaan. Baik. Amman nafyu, adapun penafian, fanahwu qauli ta'ala, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, la yuqda alaihim fayamutu. Ini yang mana menunjukkan penafian, la yuqda alaihim, ya, mereka tidak dibinasakan, fayamutu. Kemudian dengan sebab mereka dibinasakan, mereka pun mati, mereka pun akan mati. Namun ini bermakna penafian, mereka tidak akan dibinasakan, sehingga dengan sebab mereka dibinasakan, mereka pun akan mati. Maka fa-nya di situ pada kata fayamutu itu fa sababiyah. Makanya dia menasobkan yamutu mansub dengan hadfun nun, terhapusnya huruf nun. Taib. Kemudian itu diantara contoh fa sababiyah. Kemudian wa amma tolab, adapun tolab, maka tolab ini fasamaniyatu asya'a, maka ada 8 jenis tolab. Tolab ini ada 8 jenis. Yang pertama al-amru, perintah, wad du'a'u, ini juga permintaan, wan nahyu, larangan, wal istifhamu, ini pertanyaan, wal ardu, tawaran, wat tahdidu, ini motivasi, wat tamanni, harapan, war roja'u, dan harapan juga. Tamanni itu harapan yang mustahil untuk tercapai atau sulit. War roja'u itu harapan. Baik, kemudian beliau datangkan contohnya, amal amru fahuwa at-talabus sadiru minal azimi liman huwa dunahu. Maka amr ini adalah permintaan yang muncul dari sesuatu yang tinggi kedudukannya kepada yang di bawah kedudukannya. Itu namanya amr. Nahwu qaulil ustadzi, seperti contoh ucapan ustadz li tilmidhihi, kepada muridnya. Dzakir fatanjaha au watanjaha. Bermuzakarahlah engkau, niscaya dengan sebab kau muzakarah maka engkau sukses. Atau bermuzakarahlah engkau dan bersamaan dengan itu watanjaha, bersamaan dengan itu engkau akan sukses. Ini syahidnya di kata fatanjaha dan watanjaha. Namun di situ ada sebab, didahului, ada amr di situ, didahului oleh amr terlebih dahulu, sehingga fa sababiyah dan waw ma'iyahnya itu bisa beramal. Wa amma du'a'u, adapun doa, fa talabul muwajjahu minas saghiri ilal azim. Doa adalah permintaan yang diarahkan dari sesuatu yang rendah kedudukannya kepada sesuatu yang tinggi kedudukannya. Nahwu Allahumma, seperti contoh ucapan Allahumma, Allahumma ihdini fa'amalal khaira. Ini, ya Allah, Allahumma, ya Allah, ihdini, berilah hidayah kepada aku. Kemudian muncul fa'amalal khaira, sehingga dengan sebab engkau memberikan hidayah kepadaku, fa'amalal khaira, aku pun akan mengamalkan kebaikan. Au wa'amalal khaira, Allahumma hdini wa'amalal khaira, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku, bersamaan dengan itu aku pun akan mengamalkan kebaikan. Maka ini contoh ad-du'a. Baik. Kemudian wa amman nahyu, kemudian yang larangan, fanahwu la tal'ab fayadi'a amaluka.
ucapan la tal'ab fayadi'a amaluka. Ini menunjukkan larangan, an-nahyu. Jangan engkau bermain-main, fayadi'a amaluka. Maka dengan sebab engkau bermain-main, maka akan hilang cita-citamu. Dengan sebab engkau main-main, engkau akan hilang cita-citamu. Au wayadi'a amaluka. Dengan sebab jangan engkau bermain bersamaan dengan itu akan hilang cita-citamu. Jadi wayadi'a amaluka. Jangan engkau bermain dan bersamaan dengan itu akan hilang cita-citamu. Tapi itu an-nahyu. Kemudian wa amal istifham, adapun istifham, fanahu hal hafizta durusaka fa asma'aha laka. Ini pertanyaan. Ya, didahului dengan istifham, hal, pertanyaan. Apakah engkau telah menghafal pelajaran-pelajaranmu? Fa asma'aha, itu ada fa sababiyah di situ. Fa asma'aha laka, sehingga aku bisa memperdengarkannya padamu. Sehingga aku bisa memperdengarkannya padamu. Maka di situ fa asma'a. Itu fa sababiyah. Au wa asma'aha laka. Apakah engkau telah menghafal pelajaran-pelajaranmu dan bersamaan dengan itu aku bisa memperdengarkannya padamu. Nah, itu namanya waw ma'iyah. Kemudian wa ammal ardu, adapun arad itu fahuwa talabu birifqin. Maka ini adalah permintaan dengan lembut. Nahwu ala tazuruna fanukrimaka. Mana itu al-ard? Aradnya itu kata alanya itu. Ala tazuruna fanukrimaka. Tidakkah engkau mau menziarahi kami sehingga kami pun akan memuliakanmu? Jadi fanukrimaka itu syahidnya, itu fa sababiyahnya. Au wanukrimaka, tidakkah engkau mau menziarahi kami dan bersamaan dengan itu kami akan memuliakanmu? Nah, itu al-ard. Kata ala itu, tidakkah engkau. Taib wa amma tahdidu, adapun tahdid fa huwa talabu ma'a hassin wa iz'ajin. Taib, ini adalah permintaan yang diiringi dengan motivasi dan iz'aj, dan juga sekaligus ada paksaan di sana. Agak memaksa. Jadi iz'aj itu permintaan yang agak, talabu ma iz'aj itu permintaan yang ada sedikit paksaan di sana. Nahwu, seperti contoh, halla addaita wajibaka fayashkuraka abuka. Nah, itu situ ada kata halla. Tidakkah engkau atau apakah engkau telah menyelesaikan tugas-tugasmu? Fayashkuraka, itu syahidnya, fa-nya itu fa sababiyah. Sehingga dengan sebab selesainya tugas-tugasmu itu, fayashkuraka abuka, bapakmu berterima kasih padamu. Au wayashkuraka abuka, tidakkah engkau telah menyelesaikan tugas-tugasmu dan bersamaan dengan itu bapakmu pun akan berterima kasih padamu? Itu kata wayashkura, itu syahidnya. Taib. Kemudian wa amma tamanni, adapun tamanni fahuwa talabul mustahili au ma fihi usrun, yaitu permintaan sesuatu yang mustahil atau yang di dalamnya ada kesulitan, sulit untuk tercapai. Nahwu qauli syair, seperti contoh ucapan penyair, laital kawakiba tadnu li fa anzimaha uquda madhin fama ardolakum kalimi. Syahidnya pada kata fa anzimaha, itu fa sababiyah, ya, fa anzimaha. Nah, yang menunjukkan dia di situ tamanni itu kata laita. Aduhai sekiranya bintang-bintang itu mendekat kepadaku, fa anzimaha uquda madhin, maka aku pun merangkainya seperti menjadi kalung pujian. Aku pun merangkainya menjadi kalung pujian. Fama ardo lakum kalimi, maka tidaklah kata-kataku ini bisa membuat kalian ridho. Taib. Syahidnya pada kata fa'anzimaha yang didahului dengan laita at-tamanni. Kemudian wa misluhu qaulul akhar, seperti contoh ucapan penyair yang lain, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal mashibu. Itu ala laita, ya. Jadi di sana aduhai laita, ya. Aduhai sekiranya masa muda itu bisa kembali suatu hari.
fa ukhbirahu, maka fa ukhbira itu fa, ya, fa sababiyah, ukhbira itu mansubnya, ya, fi'il mudhari yang dimansub. Taib, fa ukhbirahu, maka aku pun akan mengabarkan kepadanya apa yang telah diperbuat oleh masa tua. Taib, jadi fa di situ sebab fa sababiyah. Ala laita syababa ya'udu yauman, aduhai sekiranya masa muda itu bisa kembali suatu hari. Fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu, maka dengan sebab bisa kembalinya masa muda itu, aku pun akan mengabarkannya tentang apa yang telah diperbuat oleh masa tua. Baik, kemudian wa nahwu laita li malan fa ahujja minhu. Di situ ada laita juga yang menunjukkan tamanni. Aduhai sekiranya aku memiliki harta fa ahujja minhu, sehingga aku bisa berhaji dari harta tersebut. Baik. Ini contoh yang pertama, laital kawakib dan laitas syabab, itu menunjukkan tolabul mustahil. Sementara contoh yang kedua, laitali malan, itu menunjukkan ma fihi usrun, sesuatu atau keinginan yang agak sulit untuk tercapai. Taib. Kemudian wa ammar roja'u, adapun ar-roja' fahuwa tolabul amril qaribil husuli, yaitu permintaan sesuatu yang dekat untuk tercapainya, yang dekat untuk tercapainya, ar-roja. Nahwu la'allallaha yashfini fa'azuraka. Lihat, ada kata la'alla di situ, mudah-mudahan saja. Ini roja, harapan, yang menunjukkan harapan. Mudah-mudahan saja Allah menyembuhkanku, fa'azuraka, sehingga dengan sebab aku sembuh, azuraka, aku pun akan bisa bisa menziarahimu. Baik, kemudian kata penulis, wa qad jama'a ba'dul ulama'i hadhil asya' at-tis'ata allati tasbiqul fa'a wal wawa fi baitin wahidin. Dan sungguh sebagian ulama telah mengumpulkan 9 jenis amil-amil ini yang mendahului fa sababiyah dan waw ma'iyah itu pada satu bait syair. Wa huwa mur wad'u wanha wasal wa'rid li haddihim tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Ini mur ini menunjukkan amar, perintah, wad'u itu doa, wanha itu nahyu, sal ini istifham, pertanyaan, wa'rid ini arad, tawaran, lihaddihim itu tahdid, ya. Kemudian tamanna ini tamanni, warju itu roja, dan juga an-nafyu, kadzaka an-nafyu, begitu pula an-nafyu. Baik, wa qad dzakara al-muallif annaha thamaniyatun li'annahu lam ya'tabir raja'a minha. Dan penulis rahimahullah Ibnu Ajurrum menyebutkan bahwa amilnya itu amil yang fa sababiyah atau waw ma'iyah, yang mendahului fa sababiyah atau waw ma'iyah itu ada 8, karena dia tidak menganggap roja itu bagian dari kata-kata yang mendahului fa sababiyah atau waw ma'iyah. Dia tidak menganggap roja masuk ke dalam kategorinya. Dia menganggap itu hanya 8. Baik, itu selesai tentang huruf yang ke-3 dan yang ke-4, yaitu fa sababiyah dan waw ma'iyah beserta perinciannya. Kemudian yang terakhir al-harful khamisu, huruf yang ke-5 au. Ini au yang dia merupakan amil penasab. Wa yushtaratu fi hadhil kalimati an takuna bima'na illa. Dipersyaratkan pada kata au ini dia adalah bermakna illa, bermakna pengecualian. Au bimakna ila, atau dia bermakna ila, bermakna ke, sampai, bermakna ke atau sampai. Baik, wadawitul ula, dan kaidah yang pertama mengenai au ini, au penasab, an yakuna ma ba'daha yanqadi duf'atan, yaitu kata yang terdapat setelah huruf au itu selesai sekaligus, yanqadi duf'atan, selesai secara sekaligus dari segi maknanya. Nahwu seperti contoh la'aqtulannal kafira au yuslima. Baik,
la'aqtulannal kafira au yuslima. Kalau kita takdirkan berdasarkan kaidahnya, kalimatnya menjadi la'aqtulannal kafira illa an yuslima. Illa an yuslima atau illa an yaslama. Taib. Maka benar-benar aku akan memerangi orang-orang yang kafir illa an yaslama, kecuali mereka masuk Islam. Maka ini yanqadi duf'atan, selesai. Maknanya selesai sekaligus. Taib. Kemudian itu jadi au yuslima di situ atau au yaslama bukan bermakna la'aqtulannal kafira au yaslama, bukan maknanya maka benar-benar aku akan memerangi orang yang kafir atau orang yang masuk Islam. Bukan maknanya demikian. Namun makna au di situ ada illa, kecuali, kecuali dia masuk Islam. Taib. Kemudian wadhabitus tsaniyati, kaidah yang kedua, yaitu kaidah au yang bermakna ila. An yakuna ma ba'daha yanqadi syai'an fa syai'an, yaitu kata yang terdapat setelah huruf au itu akan selesai sedikit demi sedikit, selesai satu persatu atau hilang maknanya satu persatu, selesai maknanya satu persatu. Nahwu qauli syair, seperti ucapan penyair, la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Maka benar-benar, lihat perhatikan, maka benar-benar aku akan menganggap mudah segala yang sulit, au udrikal muna. Takdirnya adalah ila an udrikal muna. Jadi au-nya berganti menjadi ila an udrikal muna. Hingga aku bisa mencapai cita-cita. Nah, ini sedikit demi sedikit dia kerjakan hingga tercapainya cita-cita. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Maka cita-cita itu tidaklah dia akan tunduk kecuali kepada orang-orang yang sabar. Baik, maka itu kaidah yang kedua, itu kata yang terdapat setelah au itu yanqadi syai'an fa syai'an, berkonsekuensi akan selesai maknanya sedikit demi sedikit. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.